Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li 'ilman wa hifdhan bis-shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Lanjutannya ayat 6 Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza syihrun mubin. Am yakuluna iftarah qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'an huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israil min bani Israil ala
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kemarin yang kita bahas adalah orang-orang musyrik, di mana siapakah yang paling zalim, yang paling sesat. Itu ialah mereka yang menyeru berhala selain Allah, berdoa kepada berhala selain dari Allah. Padahal berhala-berhala yang dia seru itu, yang dimohonkan itu tidak bisa memperkenankan doanya orang ya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim, dan mereka itu terhadap seruan para si pemohon itu berhala itu lalai, ghafilun lalai, dia itu gak ngerti. Ini orang yang menyeru artinya meminta kepada berhala. Ya sing tak contohnya dengan leri, dengan ini, dengan itu macam-macam. Banyu leri bisa memanggil orang untuk bisa beli di rumahnya gitu. Atau tunggal bisa telur-telur uang supaya teko jadi laris dagangane itu tidak bisa itu. Nah, kelanjutan ayat ini membahas tentang penyembahan berhala-berhala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wa idza, dan apabila husiron nasu, manusia dikumpulkan ya toh, pada hari kiamat nanti itu, kanu nescaya sesembahan-sesembahan berhala-berhala itu lahum terhadap mereka sing nyembah iku mang ada awakanu bi ibadatihim, menjadi musuh mereka, dan ibadah mereka itu terhadap penyembahan itu kafirin, ingkari. Jadi apa sih ibadah itu? Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu pada dasarnya itu doa. Ibadah itu pada dasarnya doa. Ya, ibadah itu adalah kepatuhan, ketulusan mengikuti ibadah. Ya, nah, ibadah itu sebenarnya ada dua. Ibadah mahdoh karo ghairu mahdoh. Istilah ibadah ritual karo non ritual. Nah, ibadah ritual itu ono tuntunane, ono carane, ono waktune, ono tempate. Contohnya apa? Salat. Ya, ono tuntunane, harus begini yang dicontohkan. Haji itu begitu. Haji itu balang jumrah kudu di Mekah, wukuf di Arafah. Gak oleh di Probolinggo. Dengan Probolinggo nomor gede, kapal gede. Itu ada tempatnya. Itu mahdoh, itu ritual. Jadi segala sesuatu ibadah yang ada sing non ritual. Non ritual itu adalah sesuatu yang dilakukan baik secara pikiran atau tenaga atau kesemangatan yang dihubungkan dengan Allah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, itu adalah non ritual. Saya ulangi, ibadah non ritual itu atau ghairu mahdoh itu adalah sesuatu perlakuan, sesuatu amal, baik itu pemikiran atau kesemangatan atau kekuatan tubuh mereka, ya toh, untuk menghubungkan atau mendekatkan diri kepada Allah, ya toh, semua dilakukan karena Allah. Itu namanya non ritual, itu ibadah sama, ya toh. Jadi kalau semua apapun jenengan melakukan perbuatan bersenang-senang, tetapi ini jika dihubungkan dengan Allah ini karena Allah, maka akan menjadi ibadah. Contoh hubungan suami istri, seneng toh, guyu-guyu, cekakaan dan sebagainya. Tapi karena ini semua diperlakukan karena Allah, maka itu. Nah, ibadah apapun, ritual maupun non ritual,
Kalau tidak dilakukan karena Allah, tidak menjadi ibadah, tidak menjadi tercatat sebagai ibadah. Ya toh? Contoh, sholat bukan karena Allah, karena ono para tuwa, karena ono calon mertua, itu contohnya begitu. Ini ibadah. Nah, jadi si apa ini berhala-berhala itu tidak bisa kamu lakukan seperti apa yang saya terangkan. Kamu ibadah kepadanya tidak bisa memberikan itu lalai itu. Dia itu ingkar karena dia tidak mengerti. Nah, begitu. Lanjutannya aja. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Wa idza tutla 'alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka, sapa mereka itu? Ya orang sing iku sing senengane nang berhala-berhala itu. Ya toh? Ayatuna, ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, yaitu Quran, bayyinatin, yang dijelaskan, yang menjelaskan, ya toh? Menjelaskan. Qala alladziina kafaru, nah berkatalah orang-orang sing ingkar itu, apa itu? Lil haqqi, kepada kebenaran. Sing kafaru ingkar pada kebenaran, sing senengane nyembah berhala itu. Lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Nah, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, wong sing ingkar ini, nah hadza sihrun mubin. Nah, dia mengatakan ini adalah sihir. Jelas itu sihir. Nah, sekarang kita lihat. Walamma ja'ahum hadza, walamma, dan apabila kebenaran itu datang kepada mereka, orang yang kafir itu, ya, jadi kebenaran itu, kalau kamu menyampaikan kebenaran itu, datanglah kamu ke tempat orang-orang itu. Ojo ngenteni diundang, ngerti ini. Loh, ya nih, kalau jauh Pak, kalau jauh kamu ya, oke lah, kamu bisa diundang kalau jauh. Tapi di sekelilingmu ini kamu harus datangi mereka, umatmu ini, didiklah mereka, ajaklah mereka kebenaran. Jadi Ustaz Jok ngenteni diundang dong. Ya tak? Ojo datang di sekelilingmu. Saya di sini ini tidak diundang, Pak. Saya itu karepku dhewe, takon Mas Ami. Karepku dhewe tanpa diminta oleh organisasi, tidak diminta, takmir masjid tidak diminta. Saya di sana, saya datang ke sana, saya mencoba mengajar kepada orang. Ini loh saya praktekkan di sini. Jadi ojo menyombongkan diri, kan pinter meneng ae gak diundang orang neraka teman. Ya tak? Jadi datang. Jadi kamu yang pinter ini datang kepada orang-orang itu, diberi ajaklah itu. Loh, kecuali koyok menyangkut nang malam, itu beda. Di sekelilingmu ini ajak. Datang itu. Jadi ojo ngenteni di undang. Dalam rangka menyampaikan kebenaran itu jelas. Ya toh? Nah, ini ketika kebenaran itu datang kepada mereka, nah banyaklah orang-orang yang ikut setelah itu. Ikutnya dikatakan, ya apa sih kok ada situ? Aduh, hadza sihrun mubin. Ini rasanya itu adalah apa itu, saya terpengaruh karena sihir. Nah itulah. Ini orang-orang yang tidak akalnya, tidak apa namanya? Tidak bisa berjalan itu begitu. Ya toh? Akalnya tidak main akal itu. Jadi lek ikatut meniku itu dikatakan bahwa aku kena sihir. Jadi Quran ini sihir. Padahal tidak, bukan sihir Quran. Quran ini rasional. Akal kita ini nyandak nang Quran itu maksudnya. Ya toh? Lek kalau Quran ini, kalau saya mengatakan kon maca Waqiah, kalau maca Waqiah itu teman-teman mau gampang rezekimu akeh. Nah, ini memang beda, gak masuk akal. Tapi kalau saya mengatakan, kok nek kepengin oleh duit nyambut gawe, ya iku nyambut gawe. Sing tekun nyambut gawe, sing jujur, kalau jadi percaya Allah, baru kamu akan mendapatkan hasil. Itu bener kan? Betul. Wiritono iki kok nek iso oleh duit ketebuk-ketebuk, iku ora betul. Nah, ini
Quran itu bukan sihrum mukmin, bukan sihir, itu kenyataan memang logika akal. Ya jelas ya. Nah ini Quran itu begitu. Mari dilanjutkan lagi. Ayat ke-8. Am yaquluna iftarah Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufituna fihi kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Am yaqulu naftaroh, am bahkan yaqulu naftaroh, mereka itu wong sing rusak itu man, dia mengatakan dia telah mengada-adakan. Jadi Rasulullah itu dituduh bahwa dia itu membuat sendiri Quran itu. Jadi Rasul itu membuat sendiri itu. Kul ini iftaro itu, katakanlah Muhammad katakan pada mereka, jika aku mengada-adakan umpama aku membuat sendiri Quran ini, fala tamlikuna li minallah, maka kalian tiada mempunyai kuasa mempertahankan aku dari Allah, karena Allah marah. Allah murka kepadaku sehingga aku diazab oleh Allah, kamu tidak bisa mencegahnya. Tidak, aku tidak menciptakan itu. Itu adalah mukjizat saka Gusti Allah. Syai'an sedikit pun aku tidak bisa membuat. Kalau toh aku bisa membuatnya, ya toh Quran itu, tentu kamu bisa membuat Quran itu. Kenapa? Karena kamu lebih fasih bahasa Arabnya. Karena kamu adalah lahir duluan, aku lahir kali-kalian. Kan kalian apa? Terakhir. Belakangan. Kamu tentu lebih fasih. Coba sekarang kamu ciptakan. Ini di dalam surat Baqarah ayat berapa? Ayat 23 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa tu'shada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Coba baca ini. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan napi neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Tidak akan mampu, jangan wis kanca-kancamu bersepakatlah kamu untuk menciptakan apalagi tidak akan mampu kamu itu. Jadi bukan, ini dari Allah, ini mukjizat Allah. Ya. Huwa a'lamu bima tufsiduna fi. Dia itu maha mengetahui apa yang kalian pertentangkan di Quran itu. Nah, coba di sini disebutkan tufidu nafi. Tufidu itu dari tufidu ini dari ayat tafid itu bukan tahfid loh ya. Tahfid beda. Tafid itu air sing meluber. Apa itu jadi? Air sing tumpah lah, air sing meluber ngerodok niku yo sering. Air yang meluber ya. Amber, air sing amber. Air sing amber. Apa itu? Kon bicara sing koyo ngono sampai amber-amber. Omongane akeh omongane itu ku Allah mengetahui. Kali ini hati-hati Pak. Orang yang banyak bicara kesana kemari bicara itu ada potensi kebohongan. Itu rumus. Apa sih? Gedabrus atau gedabyak. Itu namanya tafid. Itu gedabrus. Jadi kamu berbicara tentang masalah Al-Quran, kafa cukuplah dia Allah itu bihi menjadi saksi antaraku dan antara kalian. Aku dengan kamu Allah jadi saksi di mana? Di dunia Allah mengetahui bahwa kitabullah ini adalah mukjizat dari Allah. Di akhirat juga begitu. Itu dari kita. Baru wahwal ghafurun, tetapi Allah ghafurun maha pengampun
pengampun. Oleh karena itu kon bali wis tobato kon iku tobato. Dadi aja ngelek-ngelekno Quran, gak nyandak akalmu itu. Rahimun itu lagi penyayang. Allah itu menerima tobat, lagi pengampun dan penyayang. Moko kon iki aja lereno kon sing kaya ngono iku tobat nang Allah sebab Allah Maha Penyayang. Lanjutannya ayat. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Qul ma kuntu bid'an. Katakanlah aku bukan rasul yang pertama. Bid'ah itu bid'ah apa bid'ah? Hal yang baru. Aku bukan bid'ah, bukan hal baru. Rasul seperti aku ini bukan hal baru. Yang dulu tidak ada rasul, aku tok rasul bukan. Itu maksudnya begitu. Itu bid'ah. Ya tak? Katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama. Dulu ono Nabi Nuh, Nabi Hud dan lain sebagainya. Minar rusuli di antara rasul-rasul. Jadi kamu jangan heran kalau aku dijadikan rasul ini. Dulu juga ada rasul. Nah, itu wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum, dan aku tidak mengetahui nasibku ki apa. Ya, apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kalian, aku gak ngerti. Ya apa kok akhirnya aku gak ngerti. Ya toh, aku ini rasul, inti ada lain. Aku ini attabi'u ila ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Loh, ini loh, Pak. Rasul itu ngatur, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada apa itu? Al-Quran. Aku tidak macam-macam itu. Dan ini Quran ini aku menyampaikan Quran kepadamu, ngajak ayolah kalau mengikuti tuntunan Allah. Wa ma ana illa nadhirun mubin, dan aku tidak lain hanya seorang pemberi peringatan yang menjelaskan seperti ini. Lah kok nek gak gelem ya sakarepmu. Aku gak memaksa. Urusanmu sendiri-sendiri, Nabi, bagaimana tanggung jawabmu? Aku tidak akan bisa mencegahmu. Begini tidak bisa. Itu hakmu sendiri. Cuman aku menyampaikan dan menjelaskan yang detail. Ini kewajibanku. Itu baru. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun Bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Qul a'udzu, katakanlah saja. Wis terangkanlah kepadaku. Nah, bagaimana sikapmu ini? Terangkan kepadaku. Ya apa sikapmu? Ingkana jika iya, yakni Al-Quran itu min indillah saka Gusti Allah. Wa kafartum bihi, ya toh. Padahal kalian mengingkarinya. Saiki apa? Kalau saya tanya kepada kalian, saiki apa? Kalau sudah benar bahwa Al-Qur'an iki saka Gusti Allah, padahal kon mengingkarinya, terus ya apa? Apa akibatnya? Bagaimana sikapmu? Kalau sudah benar ini kamu mengakui melalui otak dan pikiranmu ini bahwa Quran adalah datang dari Allah, padahal kamu mengingkarinya. Bagaimana sikap? Ayo, bagaimana sikap? Ini. Wa syahida syahidun min Bani Israil. Jadi kamu jangan menyesal kalau kamu diazab oleh Allah. Ya toh, kamu mengakui, pikiranmu sudah mengakui bahwa itu adalah datang dari Allah dan benar. Ya toh. Terus kamu mengingkarinya. Siapa sing salah? Dirinya sendiri. Oleh karena itu jangan kamu sesali, jangan kamu katakan bahwa Allah kejam. Nah ini. Wa syahida syahidun min Bani Israil, dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui kebenaran. Jadi Abdullah bin Salam, orang Bani Israel, mengakui di waktu Nabi Muhammad. Ini benar, Quran ini benar. Jadi saya membenarkan bukan aku saja.
Orang Bani Israel itu, Abdullah bin Salam itu yang hidup pada masa Nabi Muhammad itu mengatakan demikian ini. Benar, bukan aku saja. Wa syahida syahidun min Bani Israil, dan saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran Quran itu ala mithlihi, yang serupa dengan yang tersebut di dalam Al-Quran. Ya tak? Bahwasanya Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Fa'amana, lalu ia beriman. Nah, jadi orang Bani Israel itu pun beriman kepada Al-Quran. Jadi jujur aku toh, apa gak gelem. Ayo. Fa'amana, lalu dia beriman, yang itu fastakbartum, sedangkan kalian itu kok gak gelem, sombong koniku. Sombong banget. Jadi orang yang tidak mau ngaji itu sombong. Itu. Innallaha la yahdil qauman dzalimin. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang sing zalim. Petunjuk itu apa? Hidayah. Yadi itu hidayah. Petunjuk itu ada dua. Petunjuk itu ditunjuk kok dalane main pahit di terok ono sing tunjuk diantarkan. Kalau nanti apa namanya Pak Afid, oh ayo ini tunjuk itu main plak. Nah, jenengan ini tidak memang minta jenengan ihdinas siratal mustaqim ini, antarkan aku ya Allah, antarkan kami ini kepada jalanmu yang lurus. Kenapa begitu? Karena tidak ada ilahnya. Ilah itu tunjukkan kalau ihdinas siratal tanpa ilah, maka itu antarkan kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Mana yang lebih baik? Antarkan. Itu kak orang enak diantar. Bagaimana syarat ngaji mengantarkan itu? Ngaji yo, kalau kamu dekat pada Allah, maka Allah akan mengantarkan kamu kepada jalan yang lurus. Itu, nah itulah. Innallaha la ya'lamu, ada dua, yang kedua yang begitu itu ya. Nah, cuma waqala alladziina kafaru tapi innallaha la yahdil qauman dzalimin, sesungguhnya Allah tiada memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa kok tidak memberikan petunjuk? Karena dia tidak mau. Ya toh, coba sekarang, sejak sekarang. Lek jenengan kate mau ke Jakarta. Dadak pesawat itu jam 2 bengi. Berangkat enggak jenengan? Berangkat. Takut ketinggalan apa enggak? Takut hangus. Takut ketinggalan tangine itu jam 1 bengi. Waduh, dan toto-toto berangkat ke mana? Itu kenapa kok jenengan kok bisa? Karena ada mau. Tapi kalau tidak mau, ya gak gelem. Mulanya Allah tidak akan berikan petunjuk, gak gelem toh. Ya jelas ya. Kalau ada kemauan, kalau ingin semangat dan mau semangat itu, maka Allah memberikan petunjuk, akan membuka hati. Kalau gak gelem, ya ora iso. Bagaimanapun itulah Quran. Tidak akan, Allah janjiku tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang sing zalim. Kenapa dikatakan zalim? Karena mereka tidak menempatkan sesuatu tempat yang pada tempatnya. Gak gelem berpikir. Dengkul kayak mikir yo ora sile. Gitu loh. Baru wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Nah inilah kesombongan orang-orang itu. Kesombongan mereka itu karena kekayaan, karena duit, itu kesombongan. Dan dari karena kayaannya itu memang merasa dirinya disayang Allah. Nah ini. Ada. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang sing kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, lil ladziina amanu. Laukana, kalau sekiranya beriman, kalau sekiranya benar kepada Quran itu, yaitu khairun adalah suatu kebaikan yang baik. Masa bakuna ini, tentulah mereka tiada mendahului kami. Kenapa? Karena aku lebih dimuliakan karo Allah. Wa idram yahtadu, ya, dan karena mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah ini bukan jelas, ini bukan dari Allah. Kenapa begitu? Karena begini, coba sekarang pikir, apa nondek donya itu serba permintaanku dicukupi karo Gusti Allah. Aku njaluk karo Allah supaya dikek donya akeh, mobil duwe, sepeda motor duwe, awak sehat, anak-anak sukses kabeh. Ini bukti bahwa aku disayang Allah. Kalau toh memang Quran itu benar dari Allah, tentu harus dikek Nabi Muhammad, aku dikek. Ya
toh memang ini bener Quranku saka Gusti Allah mesti aku karena aku disayang oleh Gusti Allah itu maksudnya. Itu fasanya quluna hadza, maka mereka akan berkata ini Quran ini ifkum adalah dusta qadim yang lama, itu mitos. Jadi itu bukan dari Allah. Masa wong melarat-melarat itu sing mengikuti Quran bukan orang kaya-kaya, sedangkan orang yang kaya seperti kita ini disayang karo Gusti Allah. Ini dari ini ngono. Padahal gak ngerti bahwa kekayaan dan lain sebagainya itu loh, itu adalah ujian. Jenengan gagah, saya tidak pernah merasakan melaku koyo jenengan jalan. Ya toh, tidak pernah merasakan melaku jalan saya seperti jenengan jalan tidak pernah. Tapi ini bukan siksaan, memang ini ujian. Coba nanti buktikan di akhirat. Aku lebih gagah daripada jenengan. Oh ada. Amin bisa. Tidak apa-apa, itu bukan. Jadi dunia ini adalah merupakan ujian, bukan hasil ujian nanti. Ya itu. Tapi orang-orang kaya menyombongkan diri begitu. Mulanya orang gelem mau suge-suge bukan gini-gini. Orang gelem, tak apa. Ya sakarmu. Itu mitos. Ya. Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyundiral ladzina zalamu wa busra lil muhsinin. Wa min qablihi, dan sebelumnya Al-Qur'an itu kitab Musa, telah ada kitab Nabi Musa yaitu kitab Taurat. Ya toh, setelahnya itu ada kitab Injil. Imam umi yang diikuti. Ya toh. Sebagai petunjuk dan rahmat itu yang selalu diikuti. Itu kitab suci. Bagi orang-orang yang percaya, wahada, dan ini Quran, kitabun adalah kitab musaddiqon yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, itu benar kan? Jadi kitab Quran ini benar, kitab dari Allah, kitab suci. Lah, Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab itu. Lisanan Arabi, tapi dalam berbahasa Arab itu. Ini kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lisanan Arabiyyah, berbahasa Arab yang jelas itu. Liyundiral ladzina zalamu, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Ya toh? Wa busra lil muhsinin, dia adalah memberi kabar gembira kepada orang-orang sing muhsinin itu. Ya toh? Sing muhsin itu. Itu. Jadi masih dia ngono podo itu ada. Tapi ini Quran ini sebagai yang melengkapi, yang paling menyempurnakan itu. Nah ini membenarkan mengingatkan untuk digunakan peringatan bagi orang-orang yang zalim, ya toh, yang tidak menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya kayak syirik. Oleh karena itu kamu jangan zalim, jangan sampai zalim itu. Wa busra lil muhsinin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Muhsin itu apa? Muhsin itu orang yang banyak memberi tapi hasilnya sedikit itu. Jadi jenengan suka memberi padahal gak ono apa-apa nih, kalau hasilnya apa-apa lu kayak setiap hari memberikan minuman kepada setiap hari Allah dengan tekun itu padahal gak oleh apa-apa. Namanya ikhlas, muhsin, tulus. Jadi memang tidak mengharapkan dene ono gula sing teko ya alhamdulillah, gak ya apa-apa gitu loh. Apa gitu. Paribasanya. Jadi perumpamaan ini lebih singkat itu begitu. Umpamanya begitu. Nah, ini. Baru innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini bagus ini. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu mengatakan rabbuna Allah. Nah, ini orang mukmin ini. Rabbuna Allah, Allah Tuhan, Rob kami adalah Allah, yang menciptakan kami adalah Allah. Sumastaqamu, baru dia itu beristiqomah, kemudian mereka itu beristiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten, ya. Cuma menepati itu. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Syaratnya istiqomah. Istiqomah itu apa? Nah, baru istiqomah itu diterangkan di dalam surat Hud ayat
ayat 112. Coba kita buka. Surat Hud, surat ke-11 ayat 112. Ayo, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini istiqomah. Tetap berjalan terus, tapi kamu jangan melampaui batas. Melampaui batas apa ya? Ini batasnya dilampaui tidak boleh. Berlebihan tidak boleh, dikurangi tidak boleh. Apa jenis? Pas tengah-tengah. Apa sih jenenge? Moderasi apa ini? Yang moderasi di tengah-tengah, seimbang. Itu kamu harus seimbang. Ya toh? Jadi gak oleh berat seberat itu harus itu. Inilah yang paling berat. Ini memerlukan pemikiran melakukan itu. Bagaimana cara bisa menciptakan keseimbangan itu? Iso pas itu. Maka kita satu harus punya pengetahuan. Bagaimana jenengan bisa konsisten, seimbang, moderasi dari bahasanya? Nyoba jenengan bisa. Satu harus punya ilmu pengetahuan, harus tahu. Coba caranya, coba begini. Saya di sini Mas Anto, di sini saya, di sini Mas Dana. Mana yang di tengah-tengah? Hafid. Saya dong. Iya. Kalau nggak tahu sini Mas Anto, sini Mas Dana, terus siapa yang di tengah? Tahu. Nggak tahu. Oleh karena itu harus tahu mana tepinya, baru kamu bisa mendudukkan dirimu di tengah-tengah. Caranya bagaimana? Pengetahuan. Satu. Yang kedua, jangan emosional. Jelas kan? Ini loh Pak, ini makan kewajiban kamu kalau ingin istiqomah tatanazzalu alimul malaikatu, maka Allah akan memerintahkan si malaikat itu untuk jangan takut dan jangan berduka cita. Kamu istiqomah, konsisten itu. Lah cara menciptakan konsisten itu kudu onduani ilmu pengetahuan. Cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu harus ngaji. Jelas ini? Itu kan tidak mungkin tahu dengan mana yang tepi, kalau tidak tahu tepi-tepinya mana yang tengah, tidak akan tahu dengan itu. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, jazaan sebagai balasan, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Ya, Pak. Untuk kesempurnaan sholat, kan Pak ya. Salah satunya adalah merapatkan shaf dan meluruskan shaf. Nah, itu apakah apa jenis? Kan ada banyak masjid itu yang masih tidak melaksanakan salah satu sunnah kesempurnaan sholat itu loh Pak. Nah itu cara untuk mengasih tahu atau memberitahu bahwa itu bagian dari kesempurnaan sholat itu bagaimana agar dia menyakiti. Ya. Memang sebenarnya imam itu begitu. Imam itu kan sebelum itu rapatkan, luruskan shaf. Karena rapat dan lurus ini merupakan kesempurnaan dalam melaksanakan sholat berjamaah, harus rapat dari sana. Gitu. Nah, kalau memang bisa, karena dia itu tidak ngerti cara Arab, maka artikan, artikan. Jadi imam itu tidak hanya cuma menghadap ke barat, menghadap kiblat, subuh vakum ya, tidak begitu. Balik pasnon, rapat mana? Oh, gitu. Itu masih begitu. Itu tolong dibiasakan, itulah biasa. Nah, yang ada itu di golongan kita ini loh yang ada begitu biasanya. Itu harus begitu. Jadi karena mereka tidak ngerti. Sahur ya begitu. Makanya ada ponang bergurit dalam ayo Pak. Sok depan, ayo di sini dulu. Tuh.
Jadi cek gak gonggang-gonggang. Nah, kenapa dulu itu sak gurunge apa PPKM itu kan gonggang-gonggang? Nah, itu memang ada perintah oleh pemerintah, diperintah oleh pemerintah supaya menjaga jarak kalau sholat. Kalau di pasar gak usah jarak-jarakan. Satu keanehan. Jadi pasar gak. Langkau sing garai kenteng itu mesti di musola. Kami alhamdulillah di sini alhamdulillah. Oh ya Allah. Mulane saya mengamalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa basamiul alim itu. Nah, sekarang kan sudah liburan, sudah tidak ada pakai itu-ituan, tidak ada cara-cara tadi. Apakah perlu masih diteruskan atau dihentikan? Saya mulai mengamalkan itu, mau ngaji mesti membaca itu sejak ada itu 2 tahun. Nah, sekarang sudah selesai ini, makanya saya tawarkan apa perlu diberhentikan atau diteruskan. Itulah, begitulah. Memang dulu begitu ya, tidak apa-apa lah, ya. Caranya memang itu diingatkan oleh imam itu sendiri. Yang kedua, untuk ajak ngaji. Memang orang-orang yang tidak mengetahui ilmunya, ya saenak dhewe, apa menelek mengikuti saja. Nah, ini tadi malam saya menjelaskan itu. Orang sing rusak tatanan agama itu sing orang ngerti agama, orang tahu ngaji berbicara tentang agama. Maka dia akan mempertahankan akalnya dia itu, gitu loh. Itu sing rusak agama itu. Orang ngerti agama bercerita tentang agama terus dikandani dia masyarakat mokong itu loh Pak, aduh wis. Kalau sebagai makmum kan kita itu istilahnya berdiri untuk persiapan melakukan sholat, apakah ketika iqamah apakah menunggu imam itu berdiri dulu? Ya. Ya. Sebaiknya belakang makmum. Ya. Kan ada komat itu komat di sholat pasti ngadeko koma itu ngadek koma di sholat ngadeko ya semua ngadek cuma kecuali aku ojo menyalahkan aku kalau gimana ditakoni aku tak kandani jike aku ngadeko gitu baru ngadek kabeh. Kapan ngadeknya? Ya setelah koma di sholat ngadek wis. Tapi kadang imamnya belum siap. Lho ya ora apa-apa sama itu urusan imam. Kowe kan ngadek wis siap. Mulane kadang-kadang imam suwe, apa perlu dikomati maneh? Ada hadir. Iku kritikannya begitu. Guyon tapi mengena. Apa meneh? Coba di maneh ha. Kok sik tolak-tolak oleh imam jadi. Komati begitulah. Jadi berdirinya ya saat mati sholat itu berdiri. Tapi kayak kemarin di Al-Quran itu waktu ada itu sudah makmumnya sudah persiapan berdiri itu berarti kurang tepat ya? Ya. Kemarin kan waktu ada, itu kan sudah persiapan semua jamaah sudah berdiri terutama perempuan itu. Ya memang sebenarnya jangan apa-apa, tidak ada masalah sebenarnya mempersiapkan diri. Mestinya nanti mati sholat kita tidak berdiri, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak menyalahi. Ono meneh sing jak bagi komat kenteni to, ya tidak apa-apa. Memang aku terlambat, aku boleh sholat sunnah, kok malah mengganggu waktu itu waktu karena waktu ini waktu sangat berharga. Makanya kemarin yang saya bahas pernah itu. Orang yang tidak menghargai waktu itu adalah musyrik, Pak, orang musyrik. Yang diundang jam 6 teko jam piro? Jam 8 kemarin itu loh, kemarin yang kita bahas. Itu waktu. Itu orang musyrik mengatakan manusia hidup itu matinya karena terpengaruh termakan oleh usia, waktu, dahar itu. Namun tidak begitu itu. Waktu ini hormati waktu itu. Orang-orang musyrik lah yang menyia-nyiakan waktu gitu loh. Jadi kita aku boleh sholat, aku ganggu, malah pelajaran-pelajaran yang lainnya terganggu kabeh. Mundur sak jam wis. Sekolah sing iki wis kampus. Ya toh? Nah, itulah makanya ke tempat waktu itu perlu gitu. Kalau
imamnya sudah takbir Allahu Akbar, makmumnya masih usolli fardhu, itu gimana Pak? Aturan sebenarnya kan sudah itu takbir. Kalau begitu masih usolli. Ya memang kurang tepat Pak, kurang tepat. Mestinya harus siap. Cuman mulane ulah apa gunane? Sau itu apa gunane? Siap rapat itu apa gunane? Iya betul ngerti. Gak ngerti karena dia tidak mengerti. Jadi wong wis aku cek usolli, Allahu Akbar itu salah kata. Jadi wis bab wis salah. Iku sik ora apa di apa namanya? Sik ditolerir daripada mendahului imam. Nah, imamnya gurung Allahu Akbar dewe. Itu dapur. Sik ditolerir, apa tolerir betul? Toleransi. Ada toleransi karena tidak mendahului imam. Sik tidak boleh, sangat dilarang mendahului imam, termasuk di dalam imam itu. Wong imam sik gurung aget dadak ngono wis Allahu Akbar. Nah, iki wis Nyamai. menyamain bareng iki padha karo jalan kuda. Apalagi mendahului. Itu setan. Yang rapat itu apakah kakinya atau bahunya, Pak? Setan. Yang dimaksud sofnya dirapatkan itu apa, sejadahnya yang rapat apa orangnya? Orangnya. Lek sajadah jangan terpengaruh dengan sajadah. Sajadah dadak ombo. Maka gak wani wong sing liyane ngicaki. Ojo. Kita ono ae gak apa-apa gitu. Itu. Jadi bukan. Kebanyakan seperti itu. Jadi bukan. Mulane sing pinter iku gak usah sajadah lek ombo ditekuk. Dipatna wae. Ya mana? Yang rapat itu apakah kakinya atau bahunya, Pak? Ini ada beberapa persulayaan. Ada yang mengatakan itu kakinya polok gandeng, ada begitu. Ada yang bahunya itu gandeng. Itu terserah bagaimana. Pokok pikiran kita sudah bisa memperhitungkan bahwa ini rapat. Titik. Saya tidak mau berdebat tentang masalah. Pokoknya kalau paling bergagah terus. Waduh, gak pokoknya ada yang bahunya. Pokoknya perkirakan itu masih begagah ini mau itu buat haram penting. Nyata begagah kabeh. Kotak kakak-kakak. Betul itu akal lah yang harus bisa menjawab itu. Senyaman mungkin itu. Ya senyaman mungkin dan itu bagus. Oke? Nah, oh ya, satu lagi semoga. Pak Habib yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya hormati pula, kami mohon doa untuk kesehatan ibu saya. Oh iya. Tidak sakit sih Pak, tapi karena sudah pikun, tidak bisa duduk, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban sholat, puasa, dan sebagainya. Pada saat ini saya membayarkan fidyah untuk ibu saya. Kami mohon doa. Ya. Jadi begini, kalau sudah terbiasa seperti kita ini biasa ngaji, biasa beribadah, pada saat itu tidak bisa karena usia, maka beliau ini masih dapat bagian multi level. Tumarodadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Masih ada pahala di situ. Aku gak kuat apa-apa kate nglakoni ngaji, aku biasa ngaji, ya apa dapat pahala. Masih dicatat, itu namanya multi level sing ditiru karo saiki. Tidak ada masalah. Makanya kita doakan semoga masih gak sholat gak apa-apa. Gak apa-apa gak sholat. Mesin bayar itu fidyah. Nah, cuma tolong diingatkan sholat itu setiap saat. Makanya harus didampingi Pak. Karena pikun itu, Pak. Nah, besok itu kita bahas itu tentang masalah insyaallah ya. Nah, Kewajiban menghormati. ayo sebelum kita melanjutkan kita doa dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Allah
kulli ajubatin subhanallah, wa li kulli dambin astaghfirullah, wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ba'idna min adzabid dunya ya Allah, wa adzabil qubur wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ke-15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma at'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillahi wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Ulaika alladziina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wa yawma walikullin darajatun mimma 'amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa yawma yu'radu alladziina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasyainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ayo. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تبت إليك وإني من المسلمين. Ayo. إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين تنبأ عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. Kurunu apa kuruna? Kurunu. Ayo meneh. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين
qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin walikullin darajatum mimma amilu walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Wa kataqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu